Jerman menjadi negara terbesar ketujuh, negara terpadat, serta negara dengan industri ekonomi tertinggi dan terbesar di Eropa. Sektor manufaktur berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman. Pertumbuhan GDP naik sekitar 2,79% dan MVA 4,46% di tahun 2021 yang menandakan perkembangan ekonomi di Jerman berada di angka yang stabil. Sektor industri otomotif merupakan industri yang besar di Jerman dan berada di angka 16,82%. Dan sektor tersebut mencakup sejumlah rancangan, pengembangan, produksi, penjualan, dan promosi sebuah kendaraan. Banyak brand otomotif besar dan dikenal di masyarakat global. Dan berdasarkan VDA, ada 3 perusahaan otomotif dengan posisi 3 teratas peringkat inovasi internasional. Ada pula perbandingan pendapatan dari ketiga perusahaan otomotif itu di tahun 2022. Volkswagen Group di 279,23 miliar euro, Mercedes-Benz di 150,2 miliar euro, dan BMW Group di 142,61 miliar euro. Berdasarkan data yang kami ambil dari Uncomtrade dan dikonversikan menggunakan aplikasi Graphy, kegiatan ekspor 3 komoditas kendaraan Jerman mengalami penurunan pada tahun 2020 sebelum kembali naik pada tahun 2021 dan 2022. Sementara perbandingannya menunjukkan dominasi komoditas kendaraan pribadi diikuti dengan komoditas traktor dengan presentase 37%, passenger vehicles atau kendaraan umum sebanyak 4%. Kegiatan dagang kendaraan pribadi didominasi oleh aktivitas ekspor dengan rata-rata pendapatan sebanyak 149 triliun lebih selama hampir 1 dekade terakhir. Untuk aktivitas ekspornya sendiri, dapat dilihat dari grafik, terbilang cukup stabil. Walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami kemerosotan, namun ekspor tahun setelahnya naik dengan angka 143 triliun dan tahun setelahnya naik lagi menjadi 156,4 triliun di tahun 2022. Kegiatan ekspornya juga terbilang cukup stabil walaupun setelah mengalami kelonjakan pada tahun 2019. Tahun setelahnya turun sebanyak 6, triliun dan 2 tahun setelahnya yakni tahun 2021 dan 2022 terbilang cukup stagnan. Sejak tahun 1992, BMW telah menginvestasikan hampir 12,4 miliar dalam konstruksi, peralatan, dan belanja modal lainnya, dan telah melakukan 6 ekspansi besar di pabrik Spartanburg. Lalu pada tanggal 19 Oktober 2022, BMW melakukan ekspansi ke-7 dengan investasi 1 miliar untuk produksi kendaraan listrik dan 700 juta untuk produksi baterai di South Carolina. Pada tahun 2021, hampir 70.000 kendaraan listrik dibuat di pabrik ini. Pada tahun 2030, BMW Group akan membangun setidaknya 6 model kendaraan listrik sepenuhnya di AS. Untuk mendukung hal tersebut, BMW akan membangun pusat perakitan baterai bertegangan tinggi dengan dana investasi senilai 700 juta US dollar dan fasilitas ini akan mencakup lebih dari 1 juta kaki persegi untuk memproduksi baterai lithium ion yang dirancang untuk generasi ke-6 teknologi BMW eDrive untuk model BMW X3 dan X5 di masa depan dan menggunakan sel baterai generasi ke-6 dari Envision ASC dan menginvestasikan sekitar 10 juta US dollar untuk jalur perakitan baterai baru dan memperluas area menjadi lebih dari 8.000 meter persegi. Bulan Maret 2023, BMW menyatakan pembangunan pabrik stamping logam baru di Upstate. Pabrik seluas 2.900 meter persegi ini dibangun dengan dana investasi 200 juta US dollar. Pada musim gugur, pabrik ini akan dibuka dengan para pekerja yang telah siap. Pabrik baru yang akan memulai produksi pada musim panas 2024 ini akan mengambil gulungan baja mentah, memotongnya menjadi belangko dan mencap komponen lembaran logam untuk model BMW di masa depan. Komponen-komponen tersebut termasuk komponen yang digantung seperti 4 pintu kendaraan, fender, sisi bodi, eksterior, dan pintu angkat. Amerika menjadi salah satu negara tujuan investasi BMW. Secara konsisten, Amerika menyambut investasi asing langsung yang masuk di negara ini yang memberikan keuntungan besar bagi mereka. Oleh karena itu, Amerika mendorong iklim ekonomi domestik yang kondusif bagi investasi, serta memberikan perlakuan yang adil, setara, dan non-diskriminatif kepada investor asing berdasarkan undang-undang dan peraturan mereka. Namun, Amerika mempertahankan pengecualian terhadap perlakuan tersebut hanya jika diperlukan untuk melindungi keamanan negaranya dan kepentingan terkait yang konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Dalam menjalankan kebijakan investasi internasionalnya, Amerika Serikat berupaya untuk memberikan layanan bantuan dan dukungan penuh kepada investor yang diperlukan untuk memastikan bahwa investasi mereka diperlakukan sesuai dengan standar hukum internasional, berusaha untuk memastikan bahwa ketentuan perjanjian dipatuhi sepenuhnya, menjelajahi berbagai cara yang sesuai untuk mendukung investasi dari negara-negara lainnya. Amerika Jerman dalam BMW mengandung teori neoliberalisme yang menekankan pada aspek kebebasan penanaman modal dan barang seluruh dunia. Pada contohnya, BMW telah melakukan 7 kali ekspansi sejak tahun 1992 hingga 2022 di Amerika. Seperti poin kebijakan pokok liberalisme seperti privatisasi dan deregulasi, Amerika hanya sebagai wadah fasilitator, penyedia layanan serta memberikan bantuan terhadap investor seperti yang tertera dalam FTA sebelumnya.
Dalam neoliberalisme pula, yang masih mengedepankan sistem kapitalis perdagangan bebas, Jerman memang sejak lama dapat dengan mudah menanamkan investasi besar-besaran pada USA sejak tahun 1992 hingga 2022. Ini menunjukkan adanya penanaman bebas individu untuk meraih surplus banyak-banyaknya. Bagaimana hubungan neoliberalisme dengan BMW? Seperti yang kita ketahui, BMW merupakan suatu perusahaan swasta, di mana BMW merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jika perusahaan itu dimiliki oleh seseorang, tentu saja seseorang itu bisa bebas untuk mengambil keputusan, yang tentu saja keputusan itu untuk mendukung perdagangan bebas yang di pasar dunia yang kompetitif. BMW sebagai perusahaan otomotif di Jerman yang mengembangkan produk otomotifnya seperti adanya BMW i10, menggunakan material yang ramah lingkungan dalam produksi dan pemakaian dari BMW i10. Dari situ menunjukkan komitmen BMW dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, merupakan contoh studi kasus yang menggabungkan prinsip-prinsip neoliberalisme dengan kesadaran lingkungan, yang dimana itu akan mengurangi sebuah peran negara dalam layanan sosial dalam bidang kesehatan. Mereka memanfaatkan pasar bebas dan deregulasi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnisnya. Namun, mereka juga berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui inovasi teknologi, investasi dalam kendaraan ramah lingkungan, dan praktik manufaktur yang berkelanjutan. BMW menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi liberal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih.